dalilnya? Nggak boleh. Di mana babi itu? Yesus sendiri bang, selama dia hidup, dia tidak pernah juga mengatakan babi itu haram kan di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana dalam perjanjian baru bang Yesus mengatakan babi itu tidak boleh dimakan bang? Saya perlihatkan data Yohanes 14 nomor 31. Apa ucapan Yesus di sana? Yesus cuma mengatakan begini, akan tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Apa yang diperintahkan Bapa kepada Yesus? Halal babi atau haram babi? Iya, itu kan memang perintahnya di dalam perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru itu kan sudah digenapi. Sekarang perjanjian baru ini, yang mengatakan tadi, saudara, yang mengatakan perjanjian baru ini firman siapa? Firman Yesus, bang. Firman Yesus. Hei, saudara, Yesus itu terakhir menyampaikan firman di tahun 33. Kitab Anda itu ditulis di atas tahun 50. Mereka menuliskan kesaksian orang yang mereka kumpulkan. Sementara Yesus terakhir mengajar tahun 33. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, mana Markus? Mana Lukas? Mana Paulus? Dari mana mereka mendapatkan ilmu itu? Sementara Yesus sudah menyelesaikan pengajarannya di tahun 33. Mereka menulis nanti di atas, kalau Lukas menulis di tahun 62. Kapan Yesus datang kepada mereka? Yesus terangkat tahun 33. Siapa yang mengajarkan mereka data-data itu yang Anda imani sebagai kitab suci? Itu kan yang sudah diajarkan oleh Yesus kan di situ. Di mana abangku? Yesus tadi kan saya sudah katakan, Yesus nanti datang setelah dia terangkat ke bumi, ketika dia diikuti tanda-tanda. Kalau bukan Yesus yang datang, tanda-tanda itu tidak ada. Yang datang penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada Yesus yang datang, tapi penyesat, palsu. Nah, Anda mengatakan mereka menulis segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Telah, berarti nggak ada lagi. Nggak ada lagi ucapan dari Yesus, nggak ada lagi. Iya, yang datang udah selesai ya. Udah selesai. Udah tamat, ada nggak? Kan di situ. Cuma itu yang selesai dan tamat itu dituliskan bang, supaya kami ini tahu gitu bang. Aduh. Di situ dia. Aduh. Yesus ya, itu dituliskan. Yesus itu, saudara, Yesus itu terakhir menyampaikan sabda di tahun 33. Kitab Anda itu ditulis di atas tahun 50. Galatia tahun 52. Lukas tahun 62. Kisah para Rasul tidak diketahui kapan ditulis. Yohanes ditulis tahun 90 sampai seterusnya. Ada yang mengatakan tahun 40. Nah, sekarang permasalahannya antara Yesus terangkat ke langit tahun 33, lalu ditulis tahun 60-an, bahkan ada yang ditulis tahun 90-an sampai 110. Dasarnya untuk mengatakan kevalidan, kesahihan, kebenaran ucapan Yesus di tahun 33 nanti ditulis di tahun 90 atau tahun 60 itu apa? Apa yang menjadi dasar pijakan bahwa tulisan mereka ini benar? Ya, ada kitab suci saya ini bang, kan apa yang mereka tulis, apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, itulah yang mereka tulis bang, tentang firman yang hidup itu bang. Oh, berarti menurut itu, bang. Berarti menurut saudara kitab Anda itu ditulis pada saat Yesus mengajar? Belum. Kan setelah dia terangkat, itulah yang saya tanya. Itulah yang saya tanya, apa dasarnya? Itulah yang saya tanya, apa dasarnya? Anda mengatakan tulisan mereka betul, sementara mereka tidak menulis pada saat ada Yesus, dan Yesus tidak memberikan validasi kepada tulisan mereka.
Ya perintahnya kan sudah ada Bang, kan di situ dia dalam Matius 28 di situ. Beritakanlah firman sampai ke ujung bumi. Itu kan satu perintah amanat agung di situ Bang. Nah, itulah Matius 28, saudara. Matius 28 itu justru membuktikan itu bukan Yesus. Contoh, Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul? Dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan perintah Yesus. Kalau yang datang, yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Tolong, di mana pernah Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menyembah dirinya? Ya secara eksplisit kan memang tidak ada Yesus memerintahkan muridnya untuk menyembah dirinya Bang. Berarti dia bukan Yesus. Tetapi kan dia menerima penyembahan itu Bang, ketika dia bangkit dari gua itu kan. Ya terserah kan, iblis memang mau disembah. Iblis memang mau disembah kan. Lukas 4 nomor 7 kata iblis, Yesus, kalau kau sembah aku, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Memang iblis mau disembah. Sekarang permasalahannya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana perintah Yesus menyembah dirinya? Nggak ada. Berarti ini bukan Yesus. Mana perintah Yesus agar manusia kemudian makan babi? Ada? Nggak ada. Berarti ini bukan Yesus. Berarti yang memerintahkan kalian ibadah minggu ini bukan Yesus asli. Karena Yesus yang asli tidak pernah memerintahkan untuk ibadah hari Minggu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku Yesus asli, berarti aku sudah pernah memerintahkan ibadah minggu. Mana? Buktikan. Yesus asli memerintahkan ibadah minggu. Ada? Nggak ada. Berarti yang memerintahkan ibadah minggu itu Yesus lain. Silakan Al-KTP, silakan Dek, silakan. Kayaknya saudara kita ini mumet kalau dengan saya dia tidak paham. Silakan. Ya baik, Bang Junaidi izin. Ya makasih Gurunda. Saya rasa apa yang disampaikan Gurunda Bang Juma udah musik. Bang. Halo Bang. Lanjut. Bang Junaidi. Oh enggak dengar dia soalnya Bang Blender. Ya tadi termirleku. Tadi bising kali noise, suara apa? Grenda. Ya. Oke, lanjut. Ya, soalnya bengkel Bang Blender di tempat saya, samping saya ini apa bengkel soalnya. Oh iya, pas lagi apa lagi di Grenda, di mute aja. Pas lagi Grenda di mute ya. Oke, lanjut. Ini KTP baru mualaf dia. Murtad, ya kan? Le Junaidi murtad, dia ini mualaf, main kan? Apa lagi? Bersera. Murtad dan mualaf, main. Ada lagi sedikit Bang Junaidi. Jadi saya dulu tuh seperti orang yang terkurung ya. Saya analogi sedikit. Saya terkurung di dalam sebuah ruangan yang berbau bangkai, baunya sangat menyengat. Tetapi anehnya orang-orang di dalam ruangan itu tidak ada yang rasa. Kemudian saya melihat ada celah sedikit, ada celah untuk keluar dari situ. Saya keluar. Setelah saya keluar, saya melihat, waduh, ternyata di luar, ya Allah, ya Tuhan, begitu indah pemandangannya. Udaranya begitu segar. Saya ajaklah teman-teman dalam, ayo kita keluar dari situ yuk. Mereka bilang, nah, di sini nggak apa-apa kok, nggak ada bau apa-apa. Jadi ibaratnya setelah saya mualah, saya baru merasakan bahwa hidup yang sebenar-benarnya, hidup yang betul-betul terarah, karena saya menuhankan Tuhan yang betul-betul jelas. Jadi tidak membingungkan, saudaraku. Begitu saya ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Gitu, saudaraku. Jadi tidak membingungkan agamanya. Jadi waktu kita berdoa itu benar-benar terarah. Kalau Bang Junaidi ditanya, siapa Tuhannya?
Saya rasa masih agak bingung. Silakan Bang. Sebelum mengarah ke sana ya teman-teman ya. Ini Junaidi ini dia murtadin. Alright. Junaidi ini murtadin. Ya sebelum ke sana ya. Si Al-KTP mualaf. Jumpa ini murtadin dan mualaf nih main nih ya kan. Jadi sama murtadin dan mualaf. Kau al on cam juga lah. Kau al on cam al on cam. Sama biar nampak mana muka yang murtadin dan mualaf, biar jelas dia tuh mana yang peta. Main ya kan. Ini jelas nih main apa sebab murtadin, apa sebab. Cuman Al-KTP ini macam ingus juga dulu Jun, macam ingus keluar masuk. Tensi juga aku nengok si Al-KTP ini sekarang betul aja kan. Kenapa mualaf dan murtadin main gas. Kalau muazin boleh nggak Bang? Nggak lanjut. Bang Al, di commute Bang Al. Di sponsor. Bang Blender gini aja Bang Blender. Hujan Kalau misalnya kalau misalnya Bang Al-KTP ini sudah mualaf ya kan. Nah, saya hanya menyarankannya ya jadilah mualaf yang benar kan di situ. Itu intinya kan di situ, pelajarilah kitab sucinya yang baik kan di situ dia. Nah, kalau kami ini yang punya kitab suci masing-masing, kami juga mempelajari kitab suci kami baik-baik kan di situ dia. Nah, itu kita menghargai perbedaan Bang Blender kan di situ dia. Jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita ini jadi musuh kan di situ dia. Perbedaan itu kan indah kan di situ dia. Ya kita hargai satu dengan yang lain tanpa hujat menghujat kan di situ dia. Nah, kalau keyakinan saya itu menurut saya itu adalah benar. Nah, saya akan jalankan kan di situ dia dengan segala kehidupan saya kan di situ dia. Nah, begitu juga dengan Bang Al-KTP. Kalau keyakinannya kepada Islam itu sudah benar, ya jalankan itu. Jangan sampai tinggal 5 waktunya kan di situ dia. Nah, jadilah orang Islam yang baik kan di situ aja intinya. Jun, ya, berarti kawan saya Bang. Poinnya kau nggak berkawan kita Jun. Kau berarti nggak berkawan ini modelnya. Poinnya kalau kau mengatakan begitu kita nggak berkawan. Nggak ada ajaran kasih itu. Kenapa aku bilang? Kau tidak bisa, kita kan surga kita kan cuma satu ini sekarang. Nah, siapa yang punya surga di Islam apa Kristen? Ajaklah sama-sama masuk surga bos. Masa mau sendiri-sendiri aja? Semananya ini Ajak-ajak lah, ya kan? Ajak-ajak lah. Surga kita cuma satu kok ini. Sekarang surga siapa yang punya yang betul? Surga Islam kan surga Kristen. Masa mau masuk surga sendiri-sendiri aja? Berarti kan nggak main, tipis juga kulit bawang pergaulan, ya kan? Ajak-ajak lah, ya kan? Bos. Ajak-ajak. Yang punya surga itu Yesus, karena dia adalah penguasa di surga kan di situ. Surga itu milik Yesus kan di situ dia. Nah, saya datang kepada pemiliknya kan di situ. Masuk dia, itu dia, masuk, gas terus, masuk. KTP, gas. Maklum, Bang Junaidi, karena kau tidak mengenal siapa sosok baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad waktu mengajar, waktu dia hijrah ke kota Taif, beliau ingin mengajar di sana. Beliau tidak menuntut agar mereka mengikutinya, tapi beliau hanya menyampaikan kebenaran. Beliau menghadap kepada petinggi kota Taif itu, dan mereka menolak beliau, dan beliau pun pergi ya. Tujuan beliau hanya menyampaikan, sama seperti Bunda Juma, Bang Blender semua. Umat muslim hanya menyampaikan kebenaran Bang. Terserah Anda mau terima atau tidak. Tapi yang saya rasakan setelah saya di Islam, perubahan luar biasa. Itu saudaraku ya. Jadi Bang Al-KTP, perubahan bisa merubah diri saya. Al, gini Al. Sebentar Jun. Al, gini Al. Kau dengar nggak Al? Itu nyata itu. Al, si Al ini nggak dengar perasaan ini. Nabi Muhammad, kita baru tahu bahwa beliau adalah sosok orang yang paling mulia. Al-KTP. Kau dengarnya Al? Al-KTP. Aduh, handsetnya merek Oten nih. Al-KTP. Bang Blender, jangan secara konsep ketuhanan aja udah berbeda. Kan nggak dengar dia nih. Al-KTP. Al. Aduh, handset kau ganti tuh merek Oten tuh. Al-KTP. Al. Kan betul nggak dengar dia.
Sinyalnya delay bang, delay sinyalnya. Coba Bang Junaidi berpikir lah. Kan? Kau nggak dengar? Putus ya Bang? Kau nggak dengar? AKTP? Kau gantilah, janganlah handset lama itu kau pakai merek Oten, gantilah merek baru bos. Kau dengar nggak? Dengar. Di sini lagi hujan Bang, hujan. Oh hujan, nggak dengar. Lagi hujan. Oke lah. Ya. Bang Blender. Bang Blender saya turun Tunggu. dulu, Bang Blender ya. Sial KTP mau bantah pula dia nih. Tadi kan gue bilang KTP, nggak dengar pula dia Lumajang. Tadi udah masuk itu, dia mengatakan bahwa surganya milik Yesus katanya. Gas lah apalagi. Udah masuk itu, gas. Itu dia katanya tadi. Dengar. Ada mungkin lagi ada masalah dengan anaknya kali. Aduh. Di sana kan hujan. Aduh. Bang Blender lain kali lagi ya Bang Blender ya. Ya. Jangan sedih. Aku kalau udah bicara aku terus kamu lari itulah kan. Aku cuma mau main sama KTP-nya bukan sama akunya. Aku diam aja sini. Kau jelas dibilang apa? Terus ku bilang tipis bekawan itu nggak bergaul. Terus mau lari betul nggak bergaul. Macam nggak orang kita aja Sumatera. Tipis juga macam kulit bawang tipisnya. Aja lah kalau mau ke surga bos. Masa main sendiri tunggal-tunggal aja. Aja lah mau ke surga. Masa mau surga sendiri-sendiri? Yang enak-enak nggak mau ngajak, yang susah-susah nanti ngadu. Kadang-kadang nggak enak juga. Yang enak-enak lah diajak. Kan udah saya bilang tadi dengan Bang Blender, mengikut Yesus itu Bang tidak semudah membalik telapak tangan, kan di situ dia. Nah, itu rela menderita Bang intinya, pikul salib, sangkal diri kan di situ. Masalahnya kalian pun nggak memikul salib, nggak pernah kulihat kalian memikul salib. Masalahnya juga mana? Pernah nggak kulihat kalian memikul salib? Nggak pernah, itu masalah Jun. Bang, pikul salib itu kita harus mampu menahan segala penderitaan selama kita hidup di dunia ini Bang, untuk mempertahankan kebenaran kita, keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Aluk-aluk kok Jun. Apapun yang terjadi ya kan, ya kita harus siap menderita Bang, kan di situ. Itu Jun. dia Bang, kalau Jun. kita sangkal diri itu kita mematikan bagaimana keinginan daging kita Bang. Kita tidak terpengaruh kepada hal dunia ini. Karena semua Jun. itu tidak akan menyelamatkan kita Bang. Jun, gini Jun, ya. Jun, gini Jun ya. Kita hidup ini di dunia ini kalau bisa mau nikmat, kalau tertekan batin terus mau hidup, membunuh diri orang Jun. Yang meril aja. Contoh gini, ketika kau punya bini kau sih ngegas kau. Tahan. Coba, yang real aja Jun, gak usah bicara itu, yang real aja, gak usah main kata-kata, muak aku ya dengar main kata-kata, macam nggak tahu aja. Kalau ini mau ketebak kalau dikasih apa mau bilang apa, kan batin, aduh Jun yang real aja lah. Mana pula sanggup alah, apalagi sekarang banyak ya kan, mana lah yang real aja lah kita bicara ya kan, yang itu udah pengalaman. Apa masa mau terpekan? Contoh kayak gini lah. Aku pun kadang-kadang ajaran lah. Misalkan gini, aku punya anak perempuan. Kalian kan nggak boleh cerai di Kristen itu. Udah punya anak perempuan ku nikahkan sama Kristen. Tahu-tahu dipukuli sama suaminya. Kupingnya udah lepas satu. Begitu aku datang, apa kata pendetanya? Sabar, Roh Kudus belum bekerja dalam diri mereka ini. Biarkan Roh Kudus dulu bekerja, berikan kesabaran kepada suami. Mana suaminya? Kalau begitu kata pendetanya, ku ambil lobeng, ku cucuk pantat pendeta tuh. Pendetanya sama suaminya, cucuk dah. Habis itu ku bawa pulang anakku. Ku bilang, aku yang ngasih makan dari kecil, anakku ini, gue bilang nggak pernah ku pukul. Begitu ku serahkan sama kau, enak aja mukul anakku. Lebih besar biaya makan anakku nih, aku lagi daripada kau nih, aku bilang. Lebih besar lagi ngaku ngasih makan biaya anakku ini daripada kau. Baru sebentar kau udah enak aja ku mukul. Kau bayangkan dari kecil sampai besar nggak pernah ku pukul anakku, enak mukul. Ku cucuk. Ku ambil lobeng pantat pendeta tuh, ku cucuk sama suaminya, ku cucuk pantatnya. Nggak bisa duduk. Iya, ku tarik anakku pulang. Itulah gimana coba? Harus dipertahankan tertekan batin. Nih anak kita menderita nggak tahan lah Jun. Yang real aja lah kita, ya kan? Nggak akan bisa tahan itu Jun. Kita real aja lah, tekan batin lah. Kau lah coba anakmu kayak gitu dipukul, apa yang kau lakukan coba? Menikah punya anak perempuan nggak? Saya Pak.
Menikah, ya kan? Ya, punya, menikah. Bang, Punya, oke. Nah, menikah. Kita kan, anak kita kan sayang perempuan kan. Nikah sama suaminya. Toto suaminya tahu laki-laki biasa main pukul, kebiasaan main pukul kan gitu. Dipukulinya anak kita, nggak bisa cerai. Apa yang kau lakukan, Jun? Coba. Udah kupingin udah lepas satu anakmu ini. Apa yang kau lakukan? Bertahan. Tunggu lepas satu lagi. Nggak aja lah. Kita ngasih makan dia, ya kan? Saya mengantisipasi ya kalau hal-hal itu jangan sampai terjadi. Makanya kita ya seperti orang Jawa mengatakannya ada lihat bibitnya, bobotnya, bebetnya kan di situ dia. Dan seiman kan di situ dia. Kalau dia betul-betul orang Kristen ya, yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan melakukan seperti itu. Jun, yang real-real aja. Apa yang sudah Kau laki-laki, aku laki-laki, kita orang bergaul, Jun. Jun, kau laki-laki, aku laki-laki, kita orang bergaul, Jun, ya. Nggak usah cerita-cerita kayak gitu, Jun. Aduh, banyak kali kawan-kawan kita banyak kayak gitu, Jun, banyak, ya kan? Nggak usah cerita, nggak usah. Yang ditanya dia udah percaya Yesus, percaya, yakin kali ke gereja pun dia. Wah. Kalau ditanya, nggak usah lah yang kayak gitu-gitu. Yang fakta-fakta aja kita bicara. Kawan-kawan pun ada kayak gitu kan? Ada kan? Main pukul kan? Ada kan? Ada. Bangun tidur pergi ke warkop, main catur, minum tua. Apa bini gak ngamuk? Udah pernah main nih gitu-gitu, Jun. Jadi nggak usah. Artinya inilah ajaran itu memang ajaran permainan kata-kata. Tapi senyatanya inilah sulitnya. Kalian udahlah sulit menerima kebenaran, sulit juga menerima kenyataan. Ini yang berat. Kenyataan dan kebenaran sulit kalian terima. Tapi faktanya, Jun, aduh, masa Tuhan nggak tahu sih dengan manusia, dengan ciptaannya? Contoh kayak mana lagi? Belum lagi pastor, coba pastor nggak menikah, gimana cara nafsunya? Coba, mau tahu aku? Aku kalau ada aku guru ya, kalau mungkin guru ilmu tahan apa ya, ilmu tahan tikam, tahan baca, ada gurunya. Ilmu tahan nafsu ini di mana gurunya? Coba aku mau berguru dulu. Kalau ada guru yang bisa berguru aku sama ilmu menahan nafsu, berguru aku. Gimana cara menahan nafsu pastor tuh nggak menikah? Coba, Coba bagaimana caranya? Kau laki-laki, aku laki-laki, sama kita, gimana? Ini nggak usah jauh-jauh lah, Bang. Dulu saya orangnya paling brengsek loh, Bang, kan di situ. Ya, narkoba saya ya kan di situ dia. Paling bejat lah saya nih, Bang, kan di situ dia. Paling nakal kan di situ dia. Kalau mau cerita tentang masa lalu saya kan di situ, suka berkelahi lah dulu kan di situ. Nah itu, tetapi semua itu berubah kan di situ ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, Bang. Dan saya tidak melakukan itu lagi, Bang, kan di situ dia. Itulah pertobatan saya, Bang. Kapan itu menerimanya? Sebelumnya kamu menerima Yesus nggak? Sebelumnya menerima Yesus? Ya. Sebelumnya? Ya, ketika kelakuan saya nggak benar dulu, Bang, kan di situ dia, ya parah sekali, Bang, kan di situ. Kalau saya mau menceritakan masa lalu saya paling bejat lah, sampai masuk sel polisi. Saya berapa kali di sel di polisi karena kelaikan di situ dia, karena narkoba kan di situ dia, sampai direhabilitas saya, Bang, kan di situ dia. Nah itu, Bang. Tapi ketika saya terima itu saya bertobat, Bang, di situ tak melakukan itu lagi. Itu Jun, Alkitab nih dulu waktu dia ini menerima Yesus dan Alkitab masuk Kristen. Wah, sampai Yesus dikatakan engkaulah bulan, engkaulah bintang. Engkaulah bulan, engkaulah bintang. Ini si Alkitab nih waktu dia masih Kristen. Wah, Tuhan Yesusku, dialah bulan dan bintangku, cintaku, buah hatiku ada. Coba, saking gitunya lah dia cintanya, yakinnya dia. Tapi asik ditipuinya aja kami. Nah itulah dia, tanya Alkitab ini. Ditipuinya aja kami, coba bayangkan itulah. Itu coba tanya, ini masih ada orangnya. Dulu waktu dia masih Kristen, mengatakan Yesus dipuja-pujanya. Engkaulah bulan, engkaulah bintang, buah hatiku, cintaku, tak apa-apa lah bilang Tuhannya itu, Yesusnya itu. Udah terimanya. Tapi asik ditipunya aja kami ya. Mualaf enggak, apanya nih? Jadi nggak usah itu aduh basi Jun ya kan. Basi style. Kalau Alkitab-nya begitu, Bang, doakan aja, Bang, kan di situ dia. Itu bagi saya ya kan. Ya, doa itu bisa mengubah segala sesuatunya, Bang. Doa itu paling dekat dengan Allah kan di situ dia. Paling dekat kan di situ dia. Ya, itulah ini kan di situ, Bang. Ini dia si Alkitab kan ada orangnya, aku nggak apa ya. Ketika dia dulu masih Kristen, berkutat kali dibelanya Kristen itu, dibelanya Tuhan itu. Habis itu Bang Juma sadat, besok mualaf lagi, murtad lagi dia, kimbeknya dimasukin, ditipu-tipunya kami, Bah.
itu karena ketika dia dekat dengan Yesus Tuhan itu. ketika dekat sama Tuhannya, coba asik sekolah aja, kami buat sekolah aja dibuat ya. Tanya deh nih. Sekarang udah sadar betul, alhamdulillah. Begini. Bang Junaidi, Bang Blender izin. Jadi kalau menurut saya, Bang Junaidi ini tidak mengenal siapa Nabi Muhammad sebenarnya. Akhlak beliau tuh, kalau bagi saya, beliaulah yang menyempurnakan akhlak manusia di dunia ini. Beliau makhluk mulia. Karena setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah, sejarah hidupnya Nabi Muhammad, bahkan kalau beliau ada di sini, saya nggak tahu ya apa yang saya lakukan. Itu luar biasa beliau Nabi Muhammad ya. Dulu kalau saya ragu itu wajar, karena saya belum mengenal siapa sosok suri teladan bagi umat Muslim. Ternyata Nabi Muhammad mengajarkan akhlak yang luar biasa ya, akhlak yang mulia. Beliau sangat pemaaf, jujur. Bahkan dari kecil beliau itu sudah dijuluki Al-Amin karena beliau sangat memegang amanah. Tidak ada keluar kata bohong atau dusta dari mulut beliau. Beliau sangat dipercaya. Beliau jujur, pemaaf, bahkan kepada orang yang non-Muslim pun beliau bela. Begitu beliau menyelamatkan budak, menyetarahkan, mengangkat orang, memerdekakan budak. Itu Nabi yang seperti itu. Jadi seirama sama dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa pun demikian, menyelamatkan, membelah laut, menyelamatkan ya kaum Israel dari perbudakan di Mesir. Tujuan sama kayak Yesus. Baca di Yesaya 61 ayat 1 coba. Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku oleh karena Dia telah mengurapi aku untuk membebaskan tawanan, sama." Jadi utusan Tuhan itu sama. Ya, Nabi Muhammad lah yang menyempurnakan seluruh nabi-nabi terdahulu. Bahkan beliau memuliakan nabi-nabi terdahulu. Jadi benarlah apa yang dikatakan Yesus waktu Yesus berkata di Matius 16 itu ya, ayat 12. "Masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tapi apabila roh kebenaran itu datang, dia akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia akan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar. Itulah yang dikatakannya." Itu sama dengan Nabi Muhammad. Saya baca di surat An-Najm ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim, sama. "Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad menurut keinginannya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Seirama Tuhan pun, konsep ketuhanan pun sama. Saya pelajari di Ulangan 6 ayat 4. Di situ ya, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad, sama. Markus 12:29, Yesus berkata juga di situ ya, sama. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Di Islam pun, di Al-Quran pun demikian. Surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakan ya Muhammad, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Sama saudaraku, tidak ada yang bingung di Islam itu. Jelas. Jadi waktu kita sholat, kita beribadah tuh betul-betul kita merasa kita tuh hamba. Mantap. Kita tuh siapa? Kita nggak ada apa-apa waktu kita sujud. Pisahkan piringnya. Mantap. Wow, keren. Ibadah yang betul. Begitu saudaraku. Saya merasakan betul-betul air mata saya jatuh, Bang. Karena setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad itu luar biasa. Nggak ada yang bisa sama di makhluk di dunia ini, nggak ada yang sama seperti Nabi Muhammad. Kau ngerti? Serak Jun. Bahkan buku ini belum selesai saya baca loh, saya sudah login loh. Kalau saya selesai baca saya nggak tahu lagi nanti nih. Baru seperti ini, belum selesai saya baca tuh. Saking begitu luar biasanya akhlak Nabi Muhammad. Nggak ada lagi makhluk yang sama seperti Nabi Muhammad. Jangankan manusia, hewan pun beliau sangat begitu sangat memberikan. Kok termute itu? Al. Sorry ke mute. Jadi kalau dibilang Islam itu adalah rahmatan lil alamin, betul. 1000% betul. Karena saya mengalaminya, saya merasakannya betul. Demikian, Bang Blender silakan. Mantap. Nah, itu Jun, ya. Dia ada alasannya, bukan hanya imani. Banyak berpikir dia lu masuk apa dia nih si KTP nih. Yuk congor tadi kan, macam mau dimakannya kok, macam mau dimakannya, begitu dia datang, oh mantap, itu baru mantap. Ya, yang pasti Jun, ya kan, yang pasti
surga kita satu, Tuhan kita satu, ya. Sekarang pertanyaannya Tuhan siapa yang benar? Itu aja, kita cari kebenaran. Jangan nyesal, kalaupun apa minta api rokok aja neraka. Jun, api rokok Jun, api. Kami minta api rokok, aku merokok Jun. Kasihkan lu api sedikit, bentar aku merokok nih, ulang. Tinggal gitu aja lah Jun. Ya kan, api rokok Jun, siap-siap lah. Nanti yang paling utama enggak Jun, karena kan kalian nggak bisa menunjukkan keyakinan tentang Islam, tentang Kristen itu sampai sekarang. Belum bisa kami yakin dengan narasi-narasi yang kalian sampaikan itu. Kita kan punya akal, belum bisa. Tapi kalau nggak bisa Jun, wah siap-siap lah Jun, nanti mati Jun. Waduh, dalam kubur pesanku Jun sama keluarga, kalau mati bawa 2 peti, yang satu untuk tubuhmu, yang satu lagi untuk tilam sama helm. Tilam kapuk di alam kubur, nanti dihajar malaikat. Tutuplah pakai tilam kapuk tuh. Siap ya, saranku ya, helm untuk kepala. Nah, mohon izin, di sini mau dekat Jumatan, saya mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, mau berdoa. Mantap. Mantap kali, Bang Al. Bentar Bang Al. Bang Al, open cam dulu. Bang Al open cam dulu, lihat coba kalau mualaf jadi petak kah? Soalnya Bang Junaidi jadi petak ya sekarang, udah jadi murtadin. Saya belum pakai baju mau kau mandi. enggak KTP. Kau biasa aja lah kau kenapa? Kan ada Bang Juma kau malah Bang. Kemarin mana Bang Jambak, kenapa kau lari? Hah? Kenapa kau lari? Kenapa? Marahin dulu Bang. Ada jambak kok Bang Blender Bolak-balik masuk ke malah Bang Jambak, kenapa kau lari? Ngacir kau kenapa? Hah? Ada jambak. Takut kena siksa. Ada Bang Juma nih, takut kau nggak disisa. Kan? Takut. Ini kok kan ada Bang Juma kau makan berani naik. Kalau enggak kau mau siksa. Ya. Saya ingat pesan Nabi Muhammad waktu beliau melakukan haji wadah, yaitu haji terakhir, di mana di situ asbabun nuzulnya turunnya ayat ya. Al-Maidah ayat 3, telah kusempurnakan agamamu Islam, kuredoi. Pada saat itu beliau berpesan kepada sahabat-sahabatnya agar kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kalian tidak akan tersesat. Dan ingat, Islam harus selalu menjaga ya persaudaraan antara umat Islam itu luar biasa ya. Saling kasih mengasihi, itu pesan Nabi Muhammad. Memang makanya Islam itu satu tubuh, betul itu satu tubuh, karena Nabi Muhammad seperti itu ya. Bahkan waktu sahabatnya yang buruk rupa ada satu tuh yang agak pendek ya, terus bongkok apa lain sebagainya, ingin mengikuti perang, terus beliau sahabat itu gugur, dan semua sahabat yang lain tidak mengetahui, bahkan Umar bin Khattab, Abu Bakar tidak tahu, tapi Nabi Muhammad tahu bahwa ada kurang satu sahabatnya yang mereka tidak menerima dia ya, tapi Nabi Muhammad tetap menerima dia dalam keadaan apapun. Jadi disuruh cari dan ketemu, ternyata beliau mati dalam keadaan syahid, karena beliau di samping-samping itu ada banyak 7 mayat yang beliau berhasil gugurkan. Memandang orang itu dari luar, beliau benar-benar melihat hati. Makanya kalau orang yang keluar dari Islam, aduh sayang banget saudaraku, saya masuk Islam sekarang, iman saya kalau ditanya, KTP, ada yang bilang DM saya, kenapa kok Bang Blender, saya permisi dulu Bang Blender ya, saya ada janji Bang Blender. Saya bilang begini, ayo Kristen lagi. Bang Al-KTP tadi jangan banyak omong kau katanya mau seandainya di sini ada Nabi Muhammad, jangan banyak omong nanti lupa. Dan beliau berkata, Bang Blender saya permisi Bang Blender ya. Oke. Dan beliau berkata, Yuk. Oke, saya permisi. Ya, seandainya ada Nabi Muhammad di sini dan beliau berkata kepada saya, LKTP itu berwarna coklat, dan begitu saya akan mengatakan betul itu warna coklat, dan saya akan mengatakan bahwa mata saya yang salah. Begitu iman saya kepada Islam, seperti itu. Jadi tidak akan tergoyang lagi, Bang Blender. Jangan goyang lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak goyang lagi nih. Yakin? Ya, jelas. Kalau ada cewek cantik oten gimana? Ayo gimana? Gimana? Seperti Abu Bakar, sahabat beliau, orang pertama yang tidak pernah ragu terhadap Islam. Enggak, kalau ada cewek oten cantik. Seperti sahabat Nabi Muhammad, orang. Ada cewek, KTP cewek cantik oten, gimana? Gimana? Ada cewek cantik kaya oten, gimana? Ninan, goyang nggak? Goyang? Cantik. Iya cewek. Pasti goyang lah bos.
Hah? Terus? Iya, suruh samamu ngajak Kristen lagi, kaya banyak hartanya. Iya Bang Leder, saya izin dulu ya. Ya, Kau siap. lagi, kau lagi. Bang dia udah jadi Islam Bang, nggak usah dikasih pertanyaan juga Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kau assalamualaikum, kau salon. Kau. Siapa ini Bang? Oten Bang, Oten A. Oh, Oten. Salon kau, bukan assalamualaikum kau. PD kau kenapa? Kau inilah manusia, tengok ini teman-teman ya, tengok ini Kristen nih, tengok kayak gini. Inilah manusia yang nggak pernah pede dengan agamanya. Inilah make lobe, make gaya-gaya Islam. Diam kau. Terus masuk menggunakan salamnya umat Islam. Cobalah. Padahal salamnya Kristen nggak kayak gitu. Inilah. Pantas nggak dikatakan maling, mencuri? Pantas kan? Kayak gini tingkahnya. Pakai apa? Lobe, gaya-gaya keislaman. Kenapa? Kepingin kali kau masuk Islam? Nggak usah kau gitu-gitu, nggak usah kau bersalam-salam. Salammu apa rupanya Kristen? Salon kan? Salon aja lah kau pakai. Alah. Malu bang, malu dia bang. Malu kau Kristen, malu. Nggak pede kau dengan Kristen kau? Nggak pede kau dengan kekristenan kau tuh? Cobalah, pede kau kenapa? Kau tunjukkan kekristenan kau. Kau kenalkan kekristenan kau tuh di depan orang. Memang gila-gila memang Oten, memang gila-gila. Inilah. Seharusnya kau tunjukkan kekristenan kau itu di depan kami gitu loh. Kau tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kau apa sih anjing? Assalamualaikum. Kayak gini lah. So ganteng kali Bang. Assalamualaikum. Minta siapa boy? Woi, kau minta dipijak ya? Minta dipijak kau di sini. Bukit batang lehernya Bang Vicky. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Nah, kau Petro, kau gila kurus lama-lama kau kayak gini ya. Kepingin kali kau Islam. Kepingin kali kau jadi Islam. Nggak ada bimbing kau. Assalamualaikum. Lagi Bang. Memang udah gila semua urutan ini. Kenapa? Inilah. Aduh, parah. Assalamualaikum. Cobalah. Siapa boy? Binatang, kau minta dipijak lah. Coba kau minta dipijak. Petro, sebentar ya, sebentar. Enggak, kau bisa bicara nggak? Bisa nggak kita ngomong? Bisa nggak ngomong sebentar? Bisa nggak? Assalamualaikum. Nggak bisa. Coba buka mulut kau. Buka. Tuh. Najis kali. Nggak pede dengan kekristenannya. Kayak gitulah dipertontonkan. Dan kemudian Kristen lain tuh mendukung. Beginilah, begitulah, menyalahkan kami Islam. Kayak gitu kalian. Kalian dukung orang-orang kayak gitu di kekristenan tuh. Gila-gila kayak gitu. Gila karena apa itu? Karena di dalam jiwa kalian itu tidak ada ketenangan yang kalian dapatkan. Tidak ada ketenangan. Yang ada hanya doktrin. Kayak gitu gila. Kenapa sih pakai harus Islam gitu? Apa ya? Katanya kami yang dompleng, kami yang niru-niru. Tapi kalian ya semua, adakah kami pernah meniru-niru kalian menggunakan salib, menggunakan gaya-gaya kalian itu? Ada. Tapi kalian semua menggunakan gaya peci lah, pakai takjikir lah, di mana Mikana pakai hijab lah, apa kayak gitu. Kok nggak ini kalian ya? Nggak apa maling? Memang maling lah. Kalau nggak pakai Islam rasanya nggak ini gitu loh. Harus menggunakan Islam. Nggak malu kalian? Kalian katakan kami yang terakhir, tapi kalian meniru-niru yang terakhir. Nggak malu kalian? Malu loh, kalian mengatakan kalian duluan ada, tetapi kalian yang meniru-niru yang terakhir. Aduh, buat malu aja bang. Seharusnya kami yang terakhir itu meniru-niru yang duluan ada. Seharusnya.
Kalau kalian mengklaim bahwasanya kalian duluan datang dibanding Islam, kalau kalian mengklaim, tetapi kenapa kalian tiru-tiru kami? Pakai hijab, pakai ini, kenapa? Hah? Kenapa harus meniru-niru? Seharusnya kami yang meniru kalian, karena kalian duluan datang. Artinya terbukti kan bahwasanya kalian mengklaim duluan ada itu tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan, bos. Karena kami tidak pernah meniru-niru cara-cara kalian. Nggak pernah. Nggak mau kami ke Kristen. Enggak lah, sorry lah, nggak ada pakai salib. Ketika on cam ada nggak? Ada nggak tergantung-gantung di belakang ada salib, ada ini, ada nggak? Ada nggak foto-foto Yesus? Mana ada? Kalian aja yang pakai Ka'bah. Ada di situ kayak si Robert tuh pakai Ka'bah, layarnya belakang ada zikir. Apa kayak gitu? Cara-cara misionaris seolah-olah apa? Islam dan Kristen sama. Giliran misionaris sama orang lain, Nabi Isa dan Yesus sama. Giliran misionaris, oh sama itu, Isa dan Yesus sama. Giliran diskusi, nggak sama ya. ilmu kalian macam nggak tahu aja. Kalau kayak gitu sama. Kalau giliran iya misionaris sama. Dulu pernah aku tonton tuh. Isa dan Yesus sama. Gereja Isa Al-Masih, semualah gitu debat. Di kalender juga bang, hari kenaikan Isa Al-Masih. Iya, Isa Al-Masih. Dulu kupikir Tuhan dulu waktu masih SD, ketika libur apa besok? Ku tengok kalender kenaikan. Kupikir Tuhan nyawatin itu Isa Al-Masih lah, betul. Pikir nama Tuhan nyawatin Isa Al-Masih. Nah, jadi Oten tuh kan tahu tuh kan ketika hari libur dia apa nggak nengok kalender tuh, entah mungkin anaknya bisa jadi dia lupa anaknya, Pak besok libur Pak, libur apa anakku? Libur lah Pak, tanggal merah besok. Tengoklah di kalender. Emang dia nggak pernah nengok kalender? Ditengoknya di kalender kenaikan Isa Al-Masih. Oh iya ke gereja lah kita besok, ke gereja katanya. PD-nya itu coba lah. Oh iya besok ke kematian apa Tuhan Yesus, ke gereja lah kita. Padahal ditengok Isa Al-Masih di kalender. Dengan PD-nya dia, oh iyalah besok ada cara ke gereja lah kita besok. Wafat Tuhan kita itu besok, wafat Tuhan kita. Di kalender kenaikan Isa Al-Masih, coba lah PD-nya dia tuh. Hah? Dan itu dijalankan seterusnya, coba dijalankan bertahun-tahun. Selama ini kemana pendeta-pendeta tahu? Di kalender kenaikan Isa Al-Masih dibiarkan. Aneh nggak? Kepedean itu aja tuh dilakukan. Nggak, selama ini nggak pernah berpikir, wah di kalender Isa Al-Masih ya. Jadi dari manalah mereka tahu tanggal itu kematian Yesus? Coba dari mana tahu? Dari mana mereka tahu? Dari mana lah mereka tahu coba? Hah? Dari kalender Isa Al-Masih, bukan Yesus. Jadi dari mana? Kan aneh kan? Dari mana lah mereka tahu? Tapi dirayakan, kan kepedean itu namanya. Hah? Tertulis dari mana? Dari mana lah mereka tahu? Itu kan tanggal merah, ya kan? Mana data di kitab tuh? Di kitab pun tidak ada datanya bahwasanya tanggal itu wafat dan kenaikan Yesus. Ada nggak datanya di kitabnya? Nggak ada. Jadi mereka tahu itu dari kalender, bos, kalender. Padahal di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus. Tapi dijalankannya kan, aduh, naik darah tinggi aja nih Oten, Mbak, betul. Naik darah tinggi aja. Sekarang udah naik burung, nggak darah tinggi lagi. Iya kan, nggak kok apalah, aduh, nggak habis pikir lah kuno tenten. Itu pun pede kali kalian menjelek-jelekkan Islam. Itu pun pede kali kalian ya. Kalian jelek-jelekkan Islam, tapi kalian manfaatkan fasilitas Islam. Kan kadang-kadang kurang ajar tuh namanya. Hah? Kalian jelek-jelekkan Al-Quran, tapi kalian pakai bahasa Al-Quran. Kadang-kadang nggak tahu diri apa nggak kami emosi aja sama kalian, emosi aja. Maunya apalah gitu, kesadaran. Jangan kebencian dibawa. Kesadaran lah. Semua dipakai, fasilitas kami dipakai, tapi kalian hujat kami, kalian hina kami. Kan lucu itu namanya. Hah? Kalian fitnah kami, kalian katakan ini, tapi kalian nggak sadar, kalian menggunakan punya kami. Mana? Bertahun-tahun loh, dari SD loh, di kalender Isa Al-Masih 2023 kemarin baru diganti Yesus Kristus. Itu pun karena sudah terjadi perdebatan di TikTok ini. Sudah mulai terjadi perdebatan, makanya diganti. Itu mereka ajukan. Kalau enggak terganti-ganti. Itu aja terus. Enggak terganti-ganti. Hah? Cobalah kita ada open, enggak kan? Enggak terganti-ganti.
Kalau enggak itu aja terus kenaikan Salmasi. Ditanya sama enggak Salmasi dengan Yesus? Oh beda lah, enggak sama, jangan sama-sama kan enggak. Kurang ajar itu. Jangan sama-sama kan tuh, beda. Oh beda lah. Oh dia. Cepat kali kalau mengatakan tidak sama, tapi kalau begitu acaranya, wah ke gereja kita yuk, yuk mati Yesus yuk, cepat kali besok ke gereja lah kita, pagi-pagi kita buat acara, tanggal mulai sibuk lah, wah ke gereja sibuk. Padahal ke gereja itu tertulis Salmasi ya kan, coba lah, sibuk dia ke gereja, aneh nggak? Gitulah. Gerejanya juga Salmasi. Nah, masih ada gereja Salmasi. Ada, ini di Bandung ini dekat rumah teman ada gereja Salmasi. Aduh, parah lah kayak itu, pakai hijab simikana. Aduh, ten. Makanya kalau marah kami di sini emosi, kadang-kadang enggaknya ada untungnya dikasih tahu kalian ngeyel. Pagi siang malam, makanya diantukkan di kepala kalian kelinding tuh. Tak. Gereget bang gue sama otentik anjing. Iya. Gereja. Tapi udahlah, sabar aja lah, ditanya kita. Dari mana kau Ten? Nomor kakiku 41 katanya. Aku nggak nanya nomor kaki kau, aku nanya kau dari mana. Iya nomor kakiku 41. Aduh Makjang. Udah sabar tuh. Ya udahlah, di mana kau beli sepatunya Ten? Tadi pas di pasar ada timun, kau beli sekilo katanya. Aduh. Loh, aku nanya, kan ku ikutin perkataan kau beli sepatunya di mana? Sabar juga kita, masih sabar itu kan? Sabar nggak? Hah? Iya, tadi aku ke pasar, ku beli timun sekilo katanya. Aduh Makjang. Aku nanya beli sepatunya kok di mana beli timun katanya. Ya udah sabar juga, harus sabar. Ya udahlah, berapa rupanya harga timun sekilo? Rupanya terong yang ada katanya. Nggak emosi kita. Kalau itu rupanya terong yang ada. Naik latensi. Pecah piring. Pecah itu kan nanti marah. Ada yang nanya katanya di mana gereja Salmasi nih. Nah, ini gereja Salmasi. Pecah piring. Hancur. Peki. Nanti ketika kita ngamuk dibilangnya kita apa ya kan? Aneh kan? Lembut kita dibilangnya mijak mereka, keras kita, aduh salah aja. Makanya kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu tetap datang dari Oten dah. Kesalahan datang dari Oten, itu aja ya. Ya buat teman-teman yang sudah waktunya sholat Jumat dimanapun berada ya seluruh Indonesia, silakan laksanakan sholat Jumat ya. Yang sudah waktunya kita bergiliran. Wilayah Jawa Barat masih 30 menit lagi bang. Kalau wilayah Medan 1 jam lagi. Makassar bang Jumat duluan mungkin ya bang ya. Terakhir Aceh terakhir. Terakhir Aceh. Santai aja. Jakarta 11.07. Wah cepat kali. Iya. Oh iya sekarang jam 11 lewat 7, tapi kan Jumatannya jam 11.40. Nih kan, agak makanya kadang-kadang pun nggak sadar juga. Kurasa Oten ini memang itulah, ya. Apa yang disampaikan memang iblisnya itu standby di kuping orang itu memang iblisnya kan. Iblis nih udah standby. Udah standby. Iblisnya udah standby di kupingnya di kuping kiri atau kanan, dua-dua. Jadi ketika masuk apa yang kita sampaikan membal bos, teng katanya mental dia dari lagi. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi, mental, teng katanya nggak bisa lewat. Nah itulah tentu. Ya, kalau masih masuk kuping kiri, keluar kuping kanan masih mending, masih melewati otak akal, masih dicerna. Ini enggak bos, membal, masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi, teng membal. Gimana? Membal. Nah itulah. Kalau masih mending kan, masih diproses di akal. Kalau masuk keluar kuping kanan, ini ya begitulah yang terjadi. Kalau perkara congor, aduh, parah lah. Bang, tapi tadi masalahnya Alktp abang kayak puas banget bang nanyanya bang. Dia sental ya bang jambak itu mau abang siksa itu kok lari berani itu. Iya aja. Enggak kemarin kan memang ya Alktp sadar lagi dia. Kamu main-main kok sama aku ya mau abang prospek. Bolak-balik di bawah nih jambak nggak pernah mau naik. Mau aku cekek on dia. Kenapa nggak berani gitu loh? Mau abang prospek nih betul nggak kau nih? Kali ini betul nggak nih kan gitu. Wajar lah kita kalau abang pribadi wajar lah mencurigakan gitu kan. Makanya bolak-balik mau diprospek setiap jambak lari. Iya mak
ini macam-macam kok ya. Nah ini dengaran pula dia naik, mungkin karena ada Bang Juma, nggak mungkin proses, langsung lari dia kan, langsung lari kan, takut dia langsung lari, mau diprospek, mau dites, coba lah tadi. Mau kita ospek dulu padahal ya Bang ya. Entah sinyalnya pun dihilang-hilangkan, dimacet-macetkannya karena Abang ngomong ya kan, nggak tahu juga ya kan. Iya. Tadi bagusnya ya kan, dibuatnya stylenya macet-macetnya, nggak ngerti lah kita, makanya Abang ngomong. Macet-macet, terus lari dia, cepat lari. Kemarin bolak-balik aku jambak, nggak mau, asal jambak, hilang terus, nggak pernah mau naik. Ya paling tidak kan, kau udah Islam, saling bersilaturahmi lah. Dulu kita pernah musuhan, begaduh, udah mencret juga, ada kena surabata dulu, surabata. Udah mencret makan itu. plastik, makan plastik dia. Tuh, Bang. Aku pikir dia oten tuh. Ya dulu kan oten memang dia. Dia oten masuk Islam, oten lagi masuk Islam. Nah kesal lah Bang Blender ya kan. Tapi walaupun kayaknya udah mualaf, tapi masih ada gedek-gedeknya sama Bang Blender karena kan ketipu surat Abata kan. Ya Abang Blender. Iya surabata. Gara-gara surabata itu mencret dia. Aduh ampun, udahlah Bang, turun laku Bang, kata. Ya mana kau? Mana ada surabata? Memang nggak ada lah, longor kali kok cari pula ulang. Udah tahu nggak ada, kok cari, itulah kau. Mak sanggup kali menipu, udah turun laku Bang, nggak cocok kayak di diskusi kita. Mencret KTP, mencret, makanya trauma dia jumpa udah berapa kali ku giling tuh dah. Makanya tadi mau naik nih selama aja naik was-was. Iya, didampingin Kang Dito. Oh, didampingin Kang Dito tadi dia. Oh, minta backingan. Pantas minta backingan Kang Dito tadi ya kan. Oh iya betul nih. Iya, ada Kang Dito tadi minta backingan. Iya, minta backingan Kang Dito dia. Makanya itu nggak berani tuh, langsung cabut dia. Awas kok senang kalau. Kejar kau lagi. Dia antar Bang Dito dia kan. Repo Bang. Kiri dia Bang, repo Bang. Si balap. Pantas. Iya, paham. Kita ya. Ya Kang Dito juga bisa. Tapi pertanyaan Abang tuh barusan jadi LKTP yang diserang kata temuan ya kan, kenapa Bang Blender serang? Si Junaidi jadi aman ya kan, ada major bukan major. Bang LKTP alhamdulillah sudah mualaf ya, kita doakan semoga istiqomah. Semoga istiqomah, doakan ya kan. Tema kita ganas bos, bukan kaleng-kaleng. Tema paling kejam nih, tema kita. Tema paling kejam bos. Wah, tengok, Sierra Oten. Tema paling kejam kita buat untuk naikkan Oten. Nggak berani juga, udah nggak ngerti lagi tuh lah. Oten menang di kandang. Ayah minta naik tuh. Oten menang di kandang, Oten pengecut, berani short typing, di Komal Oten tidak pernah sportif, akibat banyak makan B2, Oten jadi longor, ada nyali kau naik ten. Yang naik Ayah Saiful. Maksudnya apa ini Bang Blender? Silakan Ayah Bang Blender tuh. Temanya ganas. Temanya ganas. Ganas temanya, bersera Oten. Dari semalam ku tampilkan ini Oten di bawah aja, tapi nggak ada yang berani naik, nggak ada. Karena Oten mulai punah, kita gas lagi nih Oten, menang di kandang. Karena orang tuh lebih mementingkan harga diri, lebih penting harga diri daripada agama. Ada yang sok kenal sama Abang. Sholat Jumat Blender cari koin terus kerjamu katanya. Ada yang sok kenal sama Abang. Koin Abang udah 2 kak. Dora. Sok kenal. Dora. Siapa Dora? Si Dora. Nggak tahu. Kata Bang Juma juga kan. Siapa kau katanya? Sunto. Dora Bang Dora. Surto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Bang, mau nanya ini, itu babi dimakan Oten, sementara babi kan setan dimasukkan ke babi kan Bang? Waduh, nantilah Bang. Bang Blender mau menjawab. Yang mana Bang Blender? Intinya babi lah Bang, udah babi lah itu dah. Ini aku Bang. Intinya kalau itu dah. Makanya saya kesurupan kayak babi gitu. Ya udah babi lah itu dah. Udahlah. Udah, ya. Yang penting babi Bang, udah itu aja. Iya Bang ya. Oke Bang. Makasih ya Bang ya. Iya Bang. Kirain mau apa Bang kesini? Ada mau jual babi rupanya. Bang, di mute dulu Bang Blender.
memang inilah ya, kita banyak bersabarlah teman-teman ya, walaupun sepi Oten, tetap semangat ya. Artinya tetap semangat, tetap dukung. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Tugas kita itu ya kan, sampaikan walaupun nggak ada Oten, tetap terus. Banyak kok yang nyimak nih, banyak Oten ini banyak yang nyimak, banyak ya. Dia pun memperhatikan kok. Di Komalaku ini banyak loh Oten di bawah, tapi nggak mau naik, mungkin mendapatkan kebenaran ya kan. Yang penting sampai kebenaran kita itu, dukungan. Karena Oten ini apa ya, mereka diskusi itu untuk mencari menang kalah, bukan mencari kebenaran. Menang kalah, makanya wah menang, wah nanti direkam, ditunjukkan sama kawan-kawannya, ada. Menang kalah Oten nyarinya. Nah begitulah. Antamin Anita kok Antamin? Anita Antangin kali orang. Anita Natali Muslim apa Muslim? Ya, udah kena tekan rangkainya, udah kena uppercut semua, ketepak, serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya itulah apa ya teman-teman ya, begitulah Oten tuh. Memang kita harus sabar-sabar. Cuman ada Oten mati. Udah tahu kalian nggak? Ada Oten mati tabrak angkot gara-gara kumaki. Tahu nggak? Tahu nggak kalian? Ada satu Oten mati ketabrak angkot gara-gara kumaki. Namanya Saudara. Ito perempuan itu lah manggilnya. Itu apalah namanya? Serius Butetah itu apa? Iya betul, masuk berita. Satu Oten kumaki, udah gara-gara apa? Gara-gara kumaki. Kumaki apa? Pukima kau bilang. Terkejut dia Pukima tuh, nggak tahu. Tapi bahasa Pukima itu kan bahasa Sumatera ya, bagi Sumatera yang paham. Dia kebetulan bukan orang Sumatera, tapi dia nggak ngerti artinya. Tapi sakit kali hatinya dengar itu, sakit kali, sakit kali. Ketika aku maki Pukima kau, sakit hatinya. Padahal dia nggak ngerti artinya. Tapi kok sakit hatiku ya, dicari-carinya di Google apa si arti Pukima itu kan, dicarinya di Google, nggak ada. Penasaran dia, dicarinya, ditanya sama yang lain apa arti Pukima, nggak ada. Berangkatlah dia Jakarta kan ke KBBI itu kan, kantor apa kantornya kan. Sampai di sana jumpalah security-nya. Izin Pak katanya. Ya Bu, ada yang bisa dibantu? Bolehkah saya bertemu dengan orang ahli bahasa di dalam? Oh, lagi istirahat Bu, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu. Apa itu Bu? Iya, ada yang mau saya tanya Pak. Apa itu Bu? Apa itu Bu? Pukima kau. Ih, kebetulan security orang Sumatera juga. Pukima kau lah Bu katanya. Loh, apanya Pak? Kan saya bertanya. Iya, pertanyaan Mbak Ibu itu yang bagus lah. Ya kan aku bertanya Pukima kau katanya. Pukima kau katanya. Apalah ini lah. Saya kenal kalian. Terus tanya lagi, Pukima kau? Terkejut-kejut lah. Yang ibu ini terkejut lah. Loh, Pak, saya datang baik-baik loh Pak. Kenapa Bapak kayak gitu? Rupanya udah baik kali baru datang. Ya saya datang baik-baik loh Pak. Apa salah saya katanya? Pukima kau? Pukima kau lah katanya. Pukimaan, maki-makian. Terakhir, maki-makian orang Sumatera dia. Loh, apanya Bapak nih? Saya datang baik-baik loh, cuma mau nanya. Ya pertanyaan ibu tuh. Loh, makanya saya bertanya kan, pertanyaan saya bagus. Di mana salah pertanyaan saya kan? Hah? Di mana salah? Coba kau ulangin katanya. Pukima kau? Kau lah Pukima katanya. Coba kata security-nya. Kan Bapak nyuruh saya. Ya kau lah Pukima Bu, Bapak lah Pukima, ada terakhir Pukimaan. Diusirlah ibu itu, diusirlah itu ya kan, nyoten, terus diusir. Dia pun bingung, sambil dia menunduk ke bawah, ya kan, bingung apalah arti Pukima ini, kok nggak sampai sekarang penasaran dia, jalan di trotoar, bingung juga dia. Terakhir nyebrang lah dia, pas nyebrang tiba-tiba dilihatnya pas seberang tuh dilihatnya angkot itu di kaca depannya ada tulisannya Pukima, ya kan Pukima.
Loh, ini Pukima rupanya tahu lah, terkejut dia terkejut ketika dia berdiri di tengah jalan. Tahu lah angkot, remnya hari Senin nyampenya Rabu. Ya kan? Remnya hari Senin nyampenya Rabu. Apa bersera. Gara-gara akhirnya mati. Dia terkejut di tengah jalan, dia berhenti ketika dilihatnya angkot itu. Oh, ini rupanya Pukima itu, katanya di angkot itu tulisannya, ya kan, kaca depannya kan ada Pukima. Ini rupanya, terkejutlah dia, terdiam dia di tengah jalan tuh. Angkot tahu lah, balap ngeremnya hari Senin nyampenya Rabu. Bersera lah, wah. Di papan bunga, rip telah berpulang, ya kan, mati karena Pukima, kata orang angkot. mati disebabkan Pukima. Nah itulah, mati papan bunga, telah mati, rip pulang ke rumah bapak gara-gara Pukima. Nah itulah, memang longor lah, memang iya, nggak ada isi kepalanya, memang betul lah, nggak ada isi kepala, gimana? Kopong aja. Kopong. Kepala oten itu kopong bang, makanya kalau jenazahnya ya kan, kalau diangkat, kenapa ringan katanya kepalanya, kosong nggak ada otaknya. Bang, coba aja. Ya bang, yang cerita itu gimana bang? Yang cerita di rumah sakit? Ya, ini memang fakta. Kalau kalian punya teman-teman, dia ada pegawai di rumah sakit, tapi bagian jenazah ya, kamar mayat. Tanyalah sama dia. Tanyalah, mana tuh kalian ada? Bukan aku bohong karena memang ada kawanku. Ketika dia mayat, sandalah, dia nggak perlu lah. Ketika masuk mayat, tengoknya mukanya peta, oten nih katanya. Udah itu aja. Tengoknya muka peta, oten nih katanya, udah. Jadi ketika dia oten, diangkat badannya, kalau mau ngangkat badannya itu 4 orang angkat badannya aja. Tapi ketika ngangkat kepalanya ini pakai jari aja bisa, pakai jari tangan, satu jari aja, satu jari loh. Ringan nih kepalanya. Sampai dia penasaran, apalah ini kok diangkat kok ringan kali gitu lah. Jadi dibeda-bedakan lah, dibanding-bandingkan, dideketinya ya kan, jenazah yang Islam dengan yang Kristen, dibanding-bandingkannya, dideketinya, diangkatnya kepala yang punya Islam. Berbeda, gak berat, ya kan? Yang oten, loh ringan kali. Penasaran semuanya gitu. Dibedah. Begitu badan gitu. Jadi penasaran, dia ngomong lah sama dokter. Dok, izin dok, aku penasaran dok, kenapa sih yang jasad-jasad ini kok ringan-ringan kali kepala? Tolong dibedah lah dok, penasaran aku ada nggak isi kepalanya dok? Kata tukang mayatnya, aku penasaran loh dok, kenapa lo kok beda-bedakan? Kenapa ketika, atau karena mukanya peta atau cemana? Ya kan? Ketika aku bedakan dok, ini kan jenazah ada 2 kan. Ketika aku muka peta kan beda nih dok. Yang peta ini, muka peta-peta ini kok ringan kali kepalanya itu dok. Aku penasaran. Ada apa entahnya dibongkar, tapi aku lihat bekas bedahnya nggak ada. Cobalah dok, aku penasaran, dokter bongkar kayak, nggak bisa lah, nanti dimarahi keluarganya, dituntut keluarganya kita. Iya, aku penasaran isi kepala, kok macam nggak ada isi kepala ini isinya. Kok macam gak ada isi kepalanya gitu loh. Yang hotel ini ya kan bang, dibolongin dikit, diteropong kan. Nggak ada isi kepala hotel, kenapa ya? Ya nggak dibedah, cuman di nggak tahu lah ya, dokternya juga nggak berani sembarang. Dokternya juga nggak bisa mengatakan kenapa sebabnya. Ditanya dokter, kenapa ya? Dokternya juga bingung. Ada apa? Memang iya dites diuji. Loh kok iya, kok ringan ya? Ketika muka peta, coba tandai dulu muka peta nih. Yang peta nih, loh kok ada salibnya gitu kan? Kan ada salib. Ya, jadi penasaran lah. Dokter juga nggak bisa ngasih jawaban kenapa lah ringan kepala yang muka peta nih, kenapa kok nggak ada isi kepala gitu macam ringan. Penasaran, ya kan? Jadi terakhir jumpalah sama aku. Iya, jumpa sama aku gini. Gini. Coba ya, kau buka YouTube. Udah, kau buka YouTube, di situ cari channel entah Bang Juma siapapun, cari situ, ketik debat lintas agama. Udah, kau ketik debat lintas agama. Kan di situ nanti banyak tuh rekaman-rekaman diskusi sama orang-orang oten tuh muka-muka peta tuh. Tengok tuh muka-muka peta tuh rata-rata ya. Oten diskusi. Kau dengarkan sajalah narasi-narasi oten tuh, kau dengar. Kau dengar aja ya, apa yang ditanya tengoklah, dengar, pahami. Biar kau dapat, kenapa ya kan? Ketika umat Islam bertanya, diskusi sama dia, kau simak baik-baik, kau dengar baik-baik apa jawabannya dan apa narasinya. Kau dengar baik-baik ya. Ya didengarnya lah. Didengarnya, diputarnya, tengoknya.
Dia pun pusing kepalanya, yang nonton ini pusing. Yang nonton ini pun pening kepala bu. Pukimaknya ini apa yang ngomong dia katanya emosi, ya kan? Dia pun nggak tahu. Lah, kenapa? Enggak, ini kok lain ditanya, lain jawab. Apanya longor kali nih? Masuk, sudah mulai masuk narasi kau nih, gue bilang. Apa? Kau tadi mengatakan longor kan? Iya, longor lah ini memang longor kali nih katanya. Dia masih fokus kepada diskusi, belum teringat dia kepada jenazah itu, masih fokus gitu. Dicarinya yang lain, cari yang seru lagi. Ini orang bertanya apa? Nanya Tuhan satu kok jawabnya 3. Ditanya Yesus jawabnya firman. Gimana ini? Penasaran dia. Terakhir, memang bodoh kali ini, memang ini, aduh katanya, sampai dia menontonnya pun emosi. Nggak ada lah otaknya nih kata. Masuk lagi 2. Betul kan? Mulai masuk. Mulai masuk narasinya. Apa kau tadi kau bilang nggak ada otaknya tuh? Masuk itu dia, itulah jawabannya. Maksudnya cemana? Ya, kau tadi ngomong apa? Nggak ada otaknya. Ketika kau mengatakan jenazah itu isi kepala yang kosong, ada otaknya nggak? Nggak ada. Nyambung nggak? Jadi maksudnya cemana? Nah, inilah dia orangnya yang kayak gini. Inilah pelakunya. Yang isi kepalanya kosong, inilah dia pelakunya jenazah tuh. Wow, iya, ini rupanya. Nyambung nggak? Nyambung lah kan. Jadi, nah itulah dia. Terakhir baru sadar dia. Oh, ini rupanya penyebabnya isi kepala mereka kosong ringan. Emang ada otak lah memang ini, betul katanya. Memang ada otak kosong. Apa ditanya lain dijawab. Nah, biar tahu kan. Jadi nggak perlu kau lagi ngomong sama dokter untuk dibedah kepalanya, nggak perlu. Dan ini kau sampaikan kepada dokter ya, kau sampaikan. Biar dokter tahu. Apa penyebabnya isi kepala mereka ringan. Apa? Biar dokter tahu juga. Dokter penasaran kan? Para dokter pun penasaran. Jadi kau sampaikan sama dokter, kau tunjukkan di YouTube gitu juga nanti. Jangan kau sebutkan. Nanti kalau kau kasih tahu, oh itu gitu, mereka nggak percaya. Itu Oten tuh karena apa? Longor. Nggak percaya orang itu, nggak akan percaya. Kita bilang Oten tuh longor. Longornya dari mana? Ketika diskusi kita jawabannya besar. Nggak percaya. Makanya kau cari yang kau tonton ini, kau kasih sama dia, suruh dia nonton. Ya di YouTube. YouTube-nya Natali Iriani, YouTube-nya Bang Juma Zulkifli Abbas, YouTube-nya Bang Blender Elkon, YouTube-nya siapa lagi? AM Januari, YouTube-nya siapa lagi? YouTube-nya Khadijah. Ya, suruh pilih di sambil promosi bah, sambil promosi. Masuk promosi tuh. Mana belum buat YouTube lagi. Masuk promosi tuh, masuk promosi itu ya kan, sambil promosi ya, bukan kaleng-kaleng. Sambil kau tonton nanti tuh YouTube-nya, sambil kau tap-tapkan, sambil kau subscribe, jadi biar enak gitu ya kan. Nah, masuk ya kan, masuk dia, main kali ya. Jadi ketika kau arahkan sama dia, jangan kau yang mengatakan bahwasanya mereka itu longor. Pasti tidak akan percaya. Pasti gak akan percaya, ya kan? Nah, ketika kau sampaikan itu, coba arahkan mereka ke YouTube, suruh nonton Lintas Diskusi Agama. Terserah kau pilih mana tadi. YouTube siapa lagi tadi? Zulkifli Abbas, YouTube Natali Iriani, YouTube Bang Blender Account 1, YouTube-nya M Januari. Nanti kalau apa di-subscribe. Di-subscribe ya. Hijrah Khadijah. Masuk sekalian ya. Hijrah Khadijah. Masuk ya. Masuk iklan tuh ya. Masuk iklan. Ya, Hijrah Khadijah ya. M Januari. Nah, sambil ketika kau tonton itu di-subscribe dulu, jangan lupa nggak di-subscribe. Jangan lupa. Kalaupun ada kau tonton, Bang, ini lagi iklan bang, jangan dipotong iklan. Bising kali ya bang, ini dipotong-potong iklan, bising kali ya. Jadi ketika kau tonton itu nanti YouTube-nya itu kau subscribe, kau share nanti biar enak berbagi kan gitu. Kalaupun nanti belum ada yang belum di-subscribe, kau ajak, karena ini merupakan pahala, kan bisa mendapatkan pahala kau kan gitu, amal jariah gitu loh ya kan. Jadi untuk apa-apa di-subscribe, diajak teman-temannya kan gitu kan, masuk dia. Masuk dia. Coba diulang bang, coba diulang YouTube-nya apa aja. Masuk iklan tuh. Coba diulang YouTube-nya apa aja tuh. Masuk iklan tuh, masuk main kali ya. Udahlah jangan diulang lah, nanti endorse nanti nanti kena endorse, nanti kena endorse. Komal Blender ini di endorse dirinya. masuk. Jadi nah itulah ketika kau dengarkan,
responnya pasti sama seperti kau. Betul kan? Benar kan? Kau saja ketika menonton itu seru kau menontonnya kan? Seru. Ketika kau mendengar diskusi itu, karena kau Islam, keseruan yang kau dengar sampai lupa kau apa maksudnya aku menyuruh menonton itu, sampai lupa kau kan? Karena keseruan. Nah, itulah keseruan dalam hal apa? Dalam hal kau menonton YouTube itu, diskusi itu. Nah, untuk itu makanya sama seperti itu juga. Sama seperti itu juga. Jadi ketika kau biarkan saja dia nonton, sama kau waktu kau tonton tuh apa yang kau dapat? Hah? Apa narasi kau ketika mendengar diskusi, ketengok sama Bang Juma, jawabannya kemana-mana? Apa jawab? Iya, longor kali tuh lah, memang longor kali jawabannya dikata. Nah kan? Kau seru, udah lupa kau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda. Assalamualaikum semua. Ya, ikutan dong promosi anu. Oh iya, apa Bunda? Indah udah namanya bilang. Apa? Apa nama? Bunda Mila Amerika juga. Apa ya? Oh, namanya? Bunda Mila. Oh, diulang lagi. Diulang. Januari kan? Januari Bunda. Yang promosi. Oh, nggak dikasih tahunya Bun. Bunda Amerika. Iyalah. Ya, Bunda Mila juga. Ah, jadi diulang lagi. Jadi diulang lagi. Profile tuh ada Bang Blender. Kalau klik profile saya itu ada di situ. Langsung masuk ke sana. Dia. Bunda Mila ya. Oke, alright. Udah. Ya. Jadi diulang lagi ya. Jadi ketika ya kan kau masuklah kau ke dalam jumpa kau teman-teman yang lain ketika dokter. Nah, bilang sama dokter, "Dok, sudah ada jawabannya, Dok. Kenapa isi kepala mereka ringan-ringan, Dok?" Apa? Aku pun terkejut, Dok. Tapi kalau ku sampaikan sama dokter, ku bilang mereka longor, pasti dokter nggak percaya. Nggak percayalah aku. Nggak ada pengaruh secara kedokteran ya. Nggak ada pengaruhnya longor dengan isi kepala, nggak ada. Tetap dia berat. Nah, jadi ketika itu pasti dia nggak akan percaya. Kau tunjukkanlah segini, Dok. Tapi dokter tonton ya, simak ya baik-baik. Dokter nggak ada kesibukan kan? Simak baik-baik. Dokter tinggal pilih saja. Ini diskusi lintas agama, perdebatan antara Islam dan Kristen, dan ini juga pahala juga, Dok. Ya, pahala juga. Coba gedein saya. Oh ya. Itu di profile saya ada tuh Mila Amerika Official. Ya. Oke, Mila Amerika. Oke, alright. Udah paham. Udah paham. Oke. Udah alright. Jadi ketika bilang sama dokter itu, kau ini kan kuarahkan untuk menonton YouTube diskusi lintas agama. Kalau nggak mau dia ini merupakan pahala karena kau Islam. Bilang sama dokternya. Terus tonton saja, terserah pilih. Mau channel YouTube-nya Mila Amerika, mau channel YouTube-nya Bang Zulkifli M. Abbas, mau channel YouTube-nya Natali Iriani, mau channel YouTube-nya Hijrah Khadijah, mau channel YouTube-nya AM Januari, mau channel YouTube-nya Bang Blender Real Account. Nah, pilih, terserah, semuanya sama. Semua tujuannya sama, membentengin Islam, ya, tujuannya sama, menyampaikan dakwah dan berpahala. Jadi ketika kau tonton, pilih mau yang mana, di mana yang ada serunya, tapi semuanya sama serunya. Nah, ketika kau pilih, jangan lupa kau subscribe. Jangan kau tonton saja, nanti ku pecahkan piring nih, bilang gitu sama dokternya. Jangan lupa di subscribe, di share, disampaikan, kan gitu, dibagi, kan gitu kan. Jangan lupa ketika ditonton, terserah. Nah, ketika ditonton itu tunjukkan di mana mau yang enak channelnya, silahkan. Dah, habis itu tonton. Udah, diam saja kau di situ, diam saja. Nanti kan seru sendiri, betul. Ketika dia menonton, ini kok pas ada diskusi sama Bung Juma apa ditanya? Yang ditanya Yesus bukan firman. 5 menit kayaknya. Ini siapa Bang Blender. Nontonnya coba tanya siapa yang biasa di YouTube, Januari atau Hadijah. Si Indah atau si ini. Kalau nggak salah ini yang dari sini kan 500 lebih tuh. Pindah dulu deh ke YouTube sebentar 5 menit. Habis balik lagi gitu. Oh, yang YouTube mana? Oh, terserah YouTube di mana aja. Aku YouTube nggak online masuk ini. Semua dong. Ya berbagilah, berbagi. Entah dari Bang Juma, dari Natali Riani, berbagi ya teman-teman ya. Iya. Iya, mampir. Jadi mampir ke channelnya Bunda Mila, ke channel Blender,
Mampir ke channelnya siapapun ya. Tadi siapa? M Januari kan mampir itu 5 menit, 15 menit. Nanti balik kalian nonton berjam-jam di Natalia Iriani ya. Iya benar. Nonton berjam-jam. Tapi Kak Natali udah dapat konten enak ini kan, mantap kan sekarang kan Kak Natali? Oh iya. Ya nanti lah. Buat teman-teman ya yang mau nonton tadi ada ya. Jadi perdiskusian tentang yang mantap-mantap, yang au ya. Tadi Bang Temon ini memang akhir-akhir ini makin menyala Bang Temon ya. Banyak anak betina itu ya dikerjain sama Bang Temon. Dibacain Amsal, Yeskiel, langsung diajak kawin Bang Temonnya. Alamak gan. Aduh. Makanya di Natalia Iriani ada, di Natalia Iriani. Aduh. Diajak nikah ya. Siapa namanya? Jumat. Lagi Jumatan Bunda. Oh, iya, Ini Jumatan. kita bentar lagi Jumatan. Duluan, ya. Ya. Makassar duluan, nanti nyusul Bandung, terus Medan, terus Aceh. Oh, Ya, ada ya. tapi kalau kalian singgah ke channel aku ya, harus pakai sepatu, banyak kaca pecah itu, banyak beling. Banyak pecahan piring pakai Kalau sepatu. ke channelnya Kak Natali, siapin apa Bang Blender? Nggak tahu lah, aku tanya Natali lah. Ini nggak bisa dijebak Bang Blender. Nggak tahu aku nih. Siapin apa nih Bang Blender? Basah. Nggak bisa dijebak Bang Blender. Piring itu. Basah, iya. Kalau di channel aku pecah piring. Amerika official ya, ya Allah. Nah, benar. Bunda Mila, udah di subscribe Bunda. Udah ya. Donat. Ya, udah di subscribe Bunda. Tidak ada bermaksud apa-apa teman-teman ya, karena gini loh, ini kan di YouTube ini kan bertinggal, kalau TikTok ini kan tidak bisa bertinggal ya. Kalau di TikTok ini live tidak bisa ditinggal, kalau di YouTube itu bertinggal ya, yang menjadi amal ibadah kita ketika kalian mana tahu ya kan, makanya di subscribe semuanya, mana tahu ketika mereka menonton di komalnya Bunda Mila, maksudnya di channel Bunda Mila, ada yang mendapat kebenaran kan gitu kan, dari situ, dari komalnya dari channelnya Bunda Mila, Natali, dari di situ dapatkan kebenaran ya gitu. Iya, dapat kebenaran mereka, orang-orang Kristen itu, orang kafir itu kan dapat pahala ketika kalian subscribe. Apa susah subscribe? Pencet aja ya kan, nggak susah kok, nggak bayar kan itu amal jariah. Nggak bayar, amal jariah itu buat kita ya, itu amal bawa mati itu buat kita. Itulah ada salahnya, karena kalau Oten pemikirannya lain. Natali, karena itu bertinggal. Natali, berasa nggak Bang Blendernya agak beda ya bulan-bulan ini ya? Natali monitor. Maksudnya gimana Bun? Biasanya aduh piring berserak biasanya, kok sekarang agak jarang dia. Token mau habis mungkin Bun. Oh. ini aja nggak ada Oten, udah pening juga itu Bun, nggak ada Oten, gini aja nggak ada Oten. Benar. Aku berusaha lembut biar supaya Oten masuk, nggak juga masuk, jadi gimana coba lah. Iya. Berusaha lembut. Belum lagi yang di sebelah tuh ngegibain si Bang Blender, saya ikut ngamuk tuh jadinya. Ada tuh kan musuh itu. Ada. Iya. Ada Bun. Setan alas itu. Cuman yang nontonnya 6 orang Bun. Udah aja suruh buka. Kalau sudah saya di bawah, ayo naik Bunda Mila, ayo naik. Bilang mau ngapain loh, nyuruh saya naik. Lah dia kan tahu Bang Blender teman saya. Makanya dia suruh, pikirnya mau digosok-gosok bisa. Aduh maaf ya. Ngapain ya? Kerjaannya itu aja lah, tiap hari bahas itu aja. Biar lama mati sendiri itu tadi, mati sendiri. Nggak bosan ya Bang. Nggak ada habisnya. Penyakit hati susah kalau penyakit hati. Iya betul itu. Yang penting kita jalankan terus, gas terus, fokus ke Oten aja udah. Lama-lama gak usah diblok, yang lain-lain kita sampaikan kepada netizen, udah diblokir saja, nggak ada untungnya, manfaatnya untuk apa ya kan, baru ditinggalkan. Itu ada akun Habibi, itu akun iblis juga tuh ya? Habibi ada itu? Oten juga tadi ada mau bahas-bahas si Rana Babiar, udah mati gue. Habibi itu Oten Bun. Iya Oten, tapi ada orang Islam yang naik, makanya saya dari bawah orang Islam turun aja lo, ini kan komal iblis saya bilang itu. Nggak tahu turun nggak. Habibi, Ustadz Balawi, sejarah Nabi. Iya kan?
Ngambil itu dari Googlean, bukan dari ini. Mereka kayaknya bikin sendiri deh itu buku. Dirubahnya Bun. Sirah Nabawiyah pernah dibuat orang tuh, dibuat buku gitu kan. Dirubah loh. Itu gila dia. Enggak? Waktu di Komal Sidemian aku ditunjukkannya. Parah tuh memang. Makanya kalau yang awam kan bisa tersesat itu. Iya. Dikatakan apa yang ribut sama aku? Cobalah, kan gila kali. Sebegitunya lah mereka, karena sudah tidak mampu lagi mencari kesalahan Al-Quran dan hadis, menciptakan, ya kan? Itulah, kan udah nggak mampu lagi. Udah nggak mampu. Nggak tahu lagi di mana salahnya. Nggak mungkin bisa dibuktikan lagi kesalahan Al-Quran tuh, nggak bisa. Udah stres orang tuh. Kenapa? Mereka tidak bisa membahas kitab kita dan menyalahkan. Sedangkan kita di sini menganggap, mereka menganggap kita menyalahkan kitab mereka aja, kan gitu. Mereka nggak terima, mereka kan ada itu yang nggak pernah nanya mau di terima. bawah, Bang Blender, si Demian murtad lagi ya katanya. Iya. Murtad lagi. Makanya saya bilang, untung belum kawin sama muslimah. Kalau enggak kan, gimana itu? Ya murtad lagi dia. Tapi dia wanes, nggak terhitung. Oh. Karena memang waktu dia pas udah Islam itu dia kan buka Komal, Sama lingkungan dia wanes sama semua. Bang Blender, yang kemarin, yang udah nggak saya terhitung juga. Ada tuh. Oh itu si Willy kan Willy. Willy ya, bener. Willy. Tapi belum syahadat dia. Belum ya. Dia takut sama orang tuanya kayaknya. Ya itulah, memang itulah warisan, ya kan? Iya, warisan orang tua. Si Bang Len tuh hidup aja tuh nggak makan warisan mereka, iya kan? Ya kalau benar-benar sih Bun, kalau benar-benar nggak pernah mikirkan loh, nggak pernah mikirkan itu kalau udah benar. Iya. Gak yakin dia. Ya Bang Glenn aja, tetap juga pasti menderita dulu. Ketika mualaf pasti menderita dulu. Semua tuh rata-rata dibuat susah dulu. Tapi apa? Habis itu kan, tengoklah. Sebentar aja itu, 3 bulan. Ada tuh Bang Blender dulu suka naik ke tempatnya si Bunda Rahma, perempuan. Dia dari NTT itu lama tuh sampai akhirnya hubungan lagi sama kawannya, baru dia bisa kabur ke Surabaya. Nah di situ memulai hidup baru. Oh tadinya habis-habisan loh di ini nama keluarganya, kasian. Ya, tapi dia masih Islam kan, bertahan. Oh iya sampai sekarang malah tambah kuat. Sekarang udah enak, dia udah bersuami udah apa. Tapi sebelumnya itu proses dia pelariannya ke Jawa itu. Tapi dia bilang ada aja jalannya, Toto ada yang ngasih uang buat perjalanan dia entah dari mana. Oh iya. Kan kadang-kadang suka ada keajaiban seperti itu kan. Iya. Bener loh. Makanya ajaran kasih, coba bayangkanlah ketika mu'alaf ada yang mu'alaf keluarganya ancamannya gila-gila kali. Itu ajaran kasih. Hah? Iya. Iya kan bakal dipukulin, diancam, aduh kayak yoga tuh. Kayak mana? Kejam-kejam kali. Makanya ajaran kasih. Cuy, ajaran kasihnya. Ajaran kasih, ajaran kasih. Cuy, ajaran kasih. Perkataan saja. Apa pula ajaran kasih terhadap keluarganya sendiri aja pun mau dia kayak gitu, apalagi terhadap kita. Ajaran kasih. Kalau memang sudah mengatakan, wah, kalau memang dia semua agama sama beda, ya udah biarkan. Kenapa harus diancam? Ini siapa nih Ki Momot adik. Oh adik. Yang dulu pernah jadi apanya Blender dibilang sistem bukan. Ada waktu itu kita sering satu Komal, akhirnya sekarang hilang. Blender cantik atau apa? Blender cantik, iyalah Blender cantik lah sini. Kak Nai. Oh Kak Nai, kemana sekarang? Apa pulang Kalimantan, dia fokus pada karena ini. Iya. Nah, Kalimantan mana deh Bang? Kalimantan mana Kak Nai?